Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab atau kutaib, buku kecil, buku saku yang telah dibagikan di dalam, yaitu buku tersebut yang berjudul Bimbingan Islam untuk Pemula. Yang asli dari kitab ini adalah judulnya Taujihatun Islamiyatun. Yang judul aslinya adalah Taujihatun Islamiyatun li Islahil Fardi wal Mujtama', karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Yang aslinya adalah bahasan-bahasan pokok-pokok di dalam Islam untuk pribadi dan masyarakat, atau yang diterjemahkan dengan bimbingan Islam untuk pemula. Ya, pemula bukan berarti yang sudah pernah belajar itu enggak belajar lagi, enggak, tetapi akan dipahami di dalam buku ya kecil ini pembahasan-pembahasan yang pokok-pokok di dalam Islam sebagai apa? Sebagai pondasi ya keimanan dan pondasi di dalam beramal di dalam agama Islam. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bisa dilihat bukunya. Insyaallah ta'ala kita akan bahas satu kitab kecil ini, halaman yang ketiga ya. Halaman yang ketiga. Itu pokok agama Islam yang pertama, Islam adalah agama tauhid. Islam adalah agama tauhid. Kita akan bahas poin per poin atau nomor ya dari awal insyaallah taala. Jadi Islam adalah agama tauhid. Sering kita mendengar tentang apa itu tauhid. Sering kita mendengar, membaca ya. Di dalam agama Islam itu tidak bisa terlepas yang namanya tauhid. Terus apa yang dimaksud dengan tauhid? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seseorang misalnya melihat suatu bangunan yang besar, melihat bangunan yang besar, contohnya mungkin gedung ya, gedungnya 10 lantai. Kira-kira kalau jenengan pengen paham ya tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membangun bangunan ini,
kemudian apa saja bahannya, bagaimana caranya membangun, ukurannya seperti apa. Kira-kira jenengan tanya sama siapa? Tanyanya sama yang bangun. Kalau ibu-ibu misalnya seneng kuliner, ya ibu-ibu kan biasanya seneng ya ibu, seneng makan masakan apa? Nasi goreng misalnya. Kemudian nasi gorengnya itu rasanya enak banget. Kira-kira jenengan pengen tahu tentang resepnya, ukurannya, cara masaknya, itu tanyanya ke siapa Bu? Hah? Iya, tanyanya ke yang masak, betul. Sebagaimana tadi bangunan, tanyanya sama yang bangun. Begitu pula di dalam agama Islam, sebagai pokok dasar agama Islam adalah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Kemudian apa maknanya dan penerapannya seperti apa? Maka yang telah menjadikan tauhid untuk Islam ini Allah Subhanahu wa taala, sehingga agar kita paham di dalam makna tauhid, kemudian bagaimana mengamalkan tauhid, ini tidak bisa lepas kecuali dari yang Allah kabarkan kepada kita. Tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita pokok di dalam Islam adalah tauhid. Kenapa? Karena Allah lebih paham, Allah lebih tahu, dan Allah lebih Allah lebih lebih tahu di dalam pengamalannya. Nah, sedangkan di dalam buku ini tadi telah disebutkan pokok agama Islam adalah tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid adalah secara bahasa disebutkan dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Ya, kalau belajar bahasa Arab itu nanti ada seperti itu. Ya, dari kata bahasa terambil dari wahhada yuwahhidu tauhidan. Ya. Jadi kalau jenengan belajar bahasa Arab itu nanti ada namanya mentasrif begitu. Ya, seringkali orang belajar bahasa Arab awalnya doang sih rame, ketika baru sebulan sudah mulai merutulin. Ya. Udah 3 bulan tinggal ustadznya sendirian. Ya. Kemana yang belajar? Pada permisi. Ya. Adapun makna dari secara istilah atau secara syariat di dalam makna tauhid ialah ifradullahi bima yakhtassu bihi minar rububiyyatihi wa uluhiyah wal asma'i was sifat. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam nama-nama dan sifatnya. Saya ulangi, makna tauhid adalah secara syariat atau istilah syariat, maknanya adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam nama dan sifatnya. Ulangi jamaah. Ibu-ibu nyatet Bu. Ulangi Bu. Iya. Makna dari apa? Makna dari tauhid meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga nama dan sifatnya. Kita akan bahas apa makna tauhid dari ini. Karena makna ketika belum diterangkan, maka mungkin kita masih Masih remang-remang. Masih belum jelas apa itu mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya kok baru dengar ya, begitu. Rububiyah itu apa sih? Ya kok saya baru dengar. Nah, ini kita akan bahas. Jadi makna tauhid
yang disebutkan tadi meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan itu maknanya memurnikan, ya kan? Menjadikan Allah saja ya, di dalam rububiyah. Apa maknanya tauhid dalam rububiyah? Tauhid tentang rububiyah ini maknanya adalah kita akan bahas yang pertama mulai rububiyah, uluhiyah, kemudian yang ketiganya nama dan sifatnya. Adapun makna dari rububiyah, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, ya, memurnikan Allah di dalam apa? Di dalam rububiyah maknanya meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Seperti di dalam menciptakan, menguasai, mengatur, memberi rizki, dan seterusnya. Ini makna dari tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah maknanya meyakini ya, kekuasaan Allah saja di dalam alam semesta ini. Kekuasaan Allah saja di dalam apa? Ya, di dalam kekuasaan alam semesta ini. Baik di dalam menciptakan, baik di dalam mengatur, memiliki, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, yang ini hak paten milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid rububiyah. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menciptakan. Loh, mampu Ustaz. Manusia itu bisa menciptakan meja Ustaz. Itu bukan menciptakan namanya. Merubah. Kenapa dikatakan merubah? Karena bahannya sudah ada. Tinggal apa? Tinggal mengolah, tinggal membentuk dan merubah. Namanya menciptakan itu dia membuat sesuatu yang sebelumnya enggak ada. Itu nama tentang apa? Makna dari yang maha menciptakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan. Ya. Menciptakan alam semesta ini. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Surat apa? Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in waqil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang memelihara semuanya. Semuanya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Dan Allah yang memelihara, yang mengatur, ya, yang menguasai, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, semua yang hak kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang manusia tidak mampu. Allah menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan apa? Alam ini. Menciptakan manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ya. Kitalah sebagai manusia, ya, Allah yang menciptakan. Kenapa? Ini hak kekhususan yang harus ya kita tanamkan pada diri kita, tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan. Ya. Manusia banyak apa sedikit jumlahnya? Banyak. Ya.
Maka disebut dengan Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan manusia, manusia membuat apa, tapi kan bahannya itu dari mana? Dia buat sendiri? Enggak. Dia cuma tinggal ngolah, bentuk, ngerubah yang ada itu. Bukan menciptakan yang sebelumnya enggak ada. Kemudian penciptaannya juga jauh. Contohlah kita ambil manusia. Ya, ambil manusia, ya. Seperti kulo kali panjenengan. Ya. Mungkin ada orang takjub dengan orang luar bisa membuat robot. Wah, hebat banget, mampu membuat robot. Ya. Padahal robot itu apa? Robot itu nanti pakainya baterai atau mungkin listrik atau mungkin dicas. Dan gak sempurna, nanti kalau lagi baterainya habis ya ngedrop. Dan juga kemampuannya jauh dengan manusia. Kenapa kita enggak takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Sempurna jasad manusia ini. Kenapa kita enggak takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bisa takjub dengan ciptaan apa? Buatan manusia robot. Ya, sampai kadang-kadang ada orang nikah sama robot, jemaah. Walaupun secantik-cantiknya robot, masih mending nikah sama perempuan yang seandainya kurang cantik, nggak apa-apa. Lebih baik sama manusia. Loh kenapa Ustaz? Loh robot mau diapain? Ya. Kemudian Allah menciptakan manusia itu yang sebelumnya nggak ada. Jenengan umurnya berapa, Bu? Beda-beda. Ya, tinggal tambahkan 1 tahun. Jenengan yang umurnya 30 tahun, 31 tahun yang lalu belum ada di dunia, Bu. Bapak-bapak yang umurnya 35 tahun, 36 tahun yang lalu belum ada di dunia. Allah ciptakan yang sebelumnya tidak ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan karena ciptaannya bukan hanya saja yang tidak ada sebelumnya, tetapi juga jumlahnya sangat banyak dan bermacam-macam. Kita ambil manusia. Menurut BKKBN, apa BKKBN? Badan apa? Keluarga, ya, apa? Keluarga Berencana Nasional lah begitu ya. Ya, itu di Indonesia sendiri dalam setiap hari jemaah, setiap hari bayi yang terlahir itu rata-rata kurang lebih dalam setiap harinya 10.000 menurut catatan BKKBN. Jadi disebut di laman harian Kompas, saya baca. Dari 10.000 orang, kok banyak banget Ustadz? Iya, mikirnya jangan Semarang doang. Dari mulai Aceh sampai mana? Sampai Papua. Dari Sabang sampai Merauke. 10.000. Berarti kalau setahun, berapa jemaah? Berapa Pak? 3.600.000 dalam 1 tahun. 3.600.000 kurang lebih. Saya tanya, dari 3.600.000 itu bayi yang terlahir sama beda. Makanya Allah menciptakan bukan hanya saja yang sebelumnya enggak ada, tetapi yang diciptakan ini pun bermacam-macam dan sangat banyak. Ini baru manusia. Ya, 3.600.000. Apakah yang lahir itu sama? Beda semuanya. Wajahnya beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning. Rambutnya sama? Beda. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang ketika lahir gundul.
Beratnya sama ketika lahir? Beda. Ada yang 3,5, ada yang 3, ada yang 2,8, ada yang 5, ini udah terlalu gede, ya kan? Kemudian juga ketika lahir, apakah model kepalanya sama? Beda-beda. Ada yang agak lonjong dikit, ada yang bulat. Macam-macam jemaah. Belum di dunia, menurut ya sebagian info sedunia ini, menurutnya ini ada ya dikabarkan ya kurang lebih setiap harinya 360.000. Kalau tadi 10.000 catatan BKKBN di Indonesia rata-rata. Kalau dunia 360.000. Kalikan setahun, itu baru setahun. Dari sekian juta manusia yang Allah ciptakan yang sebelumnya tidak ada, apakah itu ya dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan bermacam-macam bentuk modelnya. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil baru satu manusia. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang apa? Yang menciptakan. Kita meyakini pokok dalam Islam adalah pondasi, yaitu tauhid, dan tauhid yang pertama maknanya tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang apa? Yang menguasai alam ini. Di dalam menciptakan, belum ngatur, itu baru menciptakan. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, ya. Kemudian juga Allah yang menguasai. Bayangkan matahari, ya. Allah yang kalau manusia mau ngurusin sekian banyak, sulit. Allah bukan cuma manusia yang diurusi, semuanya, ya. Semuanya Allah yang ngatur, Allah yang menguasai matahari, ya. Jangan pernah dengar gitu matahari telat terbit? Pernah dengar? Oh, ini mataharinya telat nih, terbitnya nggak ada, kita pernah dengar. Ya. Oh, telat udah kiamat ya, telat dikit udah bisa kiamat. Gak ada, Allah yang ngatur sama. Ya. Kemudian setelah itu tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Tujuannya Allah menciptakan alam ini, menguasai, memiliki sarana untuk kita beribadah. Adanya Allah ciptakan matahari biar kita tahu, ya, oh untuk sholat subuh setelah fajar terbit, sebelum matahari terbit ada fajar. Ya, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, kemudian sudah melenceng sedikit, ya, itu mulai sudah masuk sholat zuhur, sarana. Ya, kemudian ketika bayangan kita sudah sama dengan dengan kita, kemudian sudah agak lewat dikit, itu sudah masuk waktu sholat asar, sarana. Belum nanti ketika matahari terbenam, masuk waktu sholat maghrib, ya. Kemudian ketika sudah mulai ufuk merah-merah, itu sudah mulai hilang, masuk waktu sholat isya. Maka tujuan Allah menciptakan manusia dan bahkan bukan hanya manusia, jin sekalipun Allah perintahkan diciptakannya itu untuk untuk beribadah. Bukan hanya saja manusia dan jin, sampai hewan-hewan pun Allah perintahkan ibadah. Cuman kan kita nggak tahu cara ibadahnya makhluk-makhluk ini. Seperti hewan kita nggak tahu, tetapi Allah perintahkan. Ya. Dan ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Tujuan Allah menciptakan untuk beribadah jemaah. Nah, ini yang pertama, ya, makna tauhid rububiyah, yaitu meyakini, ya,
Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini di dalam menciptakan, mengatur, ya, kemudian menguasai, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, terus itu yang kekhususan bagi Allah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, tadi makna tauhid apa? Makna tauhid memurnikan Allah saja, menjadikan Allah saja, mengesahkan Allah dalam rububiyah, sudah selesai. Kemudian yang keduanya meyakini, ini tauhid uluhiyah, meyakini hanya Allah satu-satunya yang diibadahi dan disembah. Itu namanya tauhid dalam uluhiyah. Tauhid dalam uluhiyah, meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi, yang berhak diibadahi, dan satu-satunya yang berhak disembah. Kalau tadi yang pertama rububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang menguasai alam, menciptakan dan seterusnya. Ini yang kedua. Ya. Yang kedua adalah apa? Meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Sehingga apa, tidak boleh seorang manusia menyembah manusia. Ya, manusia disembah, enggak. Ya. Loh, ini karena manusia ini istimewa, Ustadz. Apa istimewanya? Karena dia disembah, istimewanya karena terlahir enggak punya bapak. Cuman adanya ibu. Ya. Lah kalau ukurannya cuman enggak punya bapak, hanya ibu disembah, ya hebatan Nabi Adam. Nabi Adam kan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau ukurannya nggak punya bapak terus disembah, ya berhak Nabi Adam disembah. Kenapa? Karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya. Maka nggak boleh beribadah menyembah manusia. Kalau saja matahari yang tadi Allah ciptakan memberikan manfaat kepada manusia, menerangi bumi, memberikan sinarnya, ya, tanpa kenal, ya, waktu libur gak ada, itu pun tidak boleh disembah itu matahari. Itu pun tidak boleh apa untuk disembah, bukan. Itu sarana yang Allah ciptakan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disembah. Ya. Apalagi hewan. Apalagi hewan yang disembah. Ya. Apalagi yang lebih aneh lagi, orang mati. Ya. Orang mati disembah, lagi gimana orang mati kok disembah? Ya. Untuk dirinya sendiri aja mati kok disembah. Gitu. Nah, maka tauhid uluhiyah maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya untuk disembah dan diibadahi. Ya. Enggak boleh menduakan. Oh, katanya menduakan boleh, Bu. Menduakan yang mana dulu? Menduakan apa? Menduakan Allah ini apa? Haram. Dosa besar. Kenapa? Karena yang berhak untuk disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala, bentuk tauhid pokok seorang muslim. Ya. Pokok ajaran seorang muslim di dalam Islam itu apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang disembah, dan satu-satunya yang kita itu mengharapkan kebaikan, dan satu-satunya di dalam kita mengharapkan untuk dijauhkan dari mudarat-mudarat. Ya. Bukan mengharapkan kebaikannya, menolak mudarat dari benda mati. Dari apa benda mati ini? Jimat. Ya. Bukan benda mati. Tapi ini katanya batu ini benda mati, mau belinya mahal, sama kayak di batu di pinggir jalan. Kenapa benda mati? Oh, ini besinya enggak sembarang besi, memiliki apa? Ya, ini yang telah tertipu aja. Ya.
Kenapa? Besi ya sudah, besi benda mati, tidak menolak mudarat, tidak memberi manfaat, yang itu hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tauhid uluhiyah. Ya, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Surat apa? Surat apa, Bu? Al-Kahfi ayat 110. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pengen berjumpa dengan Allah? Ya, tentunya kita semuanya. Kenapa? Berjumpa dengan Allah itu di surga. Makanya aneh ada orang yang mengatakan kalau beribadah itu jangan ngarepnya surga. Justru Allah yang perintahkan barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, falya'mal amalan sholiha, maka beramal soleh, maka beribadah. Untuk apa? Untuk bisa berjumpa dengan Allah. Dan berjumpa dengan Allah itu bukan di neraka, tetapi di surga. Sehingga kita beramal soleh, biar kita niatnya untuk bisa masuk surga, boleh. Kenapa? Karena intinya di dalam kita mengharapkan surga, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan nggak boleh, sebagian orang mengatakan demikian, enggak. Allah sebutkan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, dan berjumpa dengan Allah itu cuma di surga, di neraka nggak ketemu jamaah. Ya.